Baik, assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi di vlog saya, masih mengenai ini ya, agribisnis, hobi dan sejenisnya. Saat ini saya sedang berada di daerah Bojonggede nih, di rumahnya Pak Ajo. Pak Ajo ini rumahnya tampak asri banget ya, walaupun tidak terlalu luas, tapi tampaknya paling asri nih di kompleks ini nih. Nah, ternyata Pak Ajo ini beserta istrinya ini merupakan pasangan penggemar dan pecinta anggrek nih. Banyak banget jenis anggrek di rumah Pak Ajo nih, di teras rumahnya. Nah, ini langsung aja Pak Ajo, boleh kita tanya-tanya nggak nih? Sudah berapa lama hobi anggrek, terus kenapa hobi anggrek nih Pak Ajo? Saya hobi anggrek udah, ya kalau disebut lama cukup lama lah, hampir 8 tahun gitu. Ternyata kalau hobi anggrek itu kita itu tantangannya banyak, terutama setiap orang pasti melihara anggrek itu, hobi anggrek itu mahal dan susah. Emang kalau dari saya yang saya alamin, emang anggrek itu susah. Tapi ketika saya dulu hobi anggrek, awalnya itu dari mulai anggrek hibrid, hibrid seperti ya dendrobium, kayak anggrek bulan gitu yang udah hibrid. Tapi setelah saya menikmati dan mencintai anggrek, saya beralih ke spesies. Ternyata hobi anggrek itu yang lebih menantang itu di spesies, karena spesies itu lebih banyak spesiesnya, lebih banyak jenisnya gitu, dari mulai yang biasa sampai yang luar biasa. Nah, cuman tantangannya untuk hobi anggrek spesies, kita nggak berharap untuk bunga. Contoh kalau hibrid itu kan udah yakin lah setiap tahun dia berbunga, ketika musim dia berbunga. Tapi kalau untuk spesies hidup aja, tanaman itu kita udah senang. Ya, kalau bunga itu adalah bonus dari perawatan kita gitu. Contoh yang saya punya itu seperti kayak anggrek dasi, anggrek ekor tikus, itu walaupun udah setahun bahkan udah 2 tahun, saya belum mengalami gitu, belum ngerasain anggrek itu berbunga. Iya, walaupun belum berbunga, ketika saya ngelihat dia keluar tunas baru aja dan hidup aja, saya udah benar-benar seneng gitu. Luar biasa ya. Jadi tantangannya bukan hanya membuat anggrek berbunga, tapi membuat anggrek hidup sehat. Iya, karena dengan dia hidup sehat di lingkungan yang ada, ya baru kita mengacu ke berbunga gitu. Tergantung dari perawatan kayak pemupukan, alamnya gitu. Apalagi kalau kita dapat anggrek spesies yang dari dataran, ibaratnya dari pegunungan, itu udah berisiko banget, karena belum tentu di wilayah kita itu suhunya cukup gitu. Nah, kalau boleh disebutkan Pak Jo, di rumah Pak Jo ini total ada berapa jenis anggrek sih? Kayaknya kelihatannya banyak sekali. Kalau untuk spesies ya, yang spesies itu kalau dihitung total itu ya hampir ada 80-an lah, 80 jenis ya, betul. 80, tapi itu juga ada dari beberapa daerah, kayak dari Sulawesi, dari Papua gitu, dari Gunung Gede gitu. Itu aja. Kalau yang hibridanya? Yang hibrid, kalau kayak yang hibrid itu hanya kayak dendrobium, terus anggrek bulan gitu. Itu hibrid kebanyakan di dendro. Kalau hibrid itu saya kenapa masih tetap ada hibrid, karena dia yang melengkapi tanaman saya berbunga. Oh gitu. Nah, ketika yang spesies nggak mau berbunga, hibrid itu masih setia. Oh gitu. Dia berbunga gitu. Jadi
masih ada. Kalau hibrid itu ketika dia keluar tunas baru dan udah matang pasti dia berbunga. Jauh lebih sering berbunga. Iya. Jadi, kalau hanya spesies saja banyak tanamannya tapi sedikit bunganya aja. Iya betul. Bahkan yang ada yang udah 4 tahun 5 tahun nggak berbunga begitu. Jadi untuk menyeimbangkan biar tampak bunganya dengan anggrek hibrid. Iya hibrid ini kayak dendrobium kan yang saat ini tuh masih berbunga. Jadi kita ngerasa terobati gitu. Kita nanam anggrek ternyata masih ada yang berbunga anggreknya. Kalau hibrid semua, kalau untuk spesies semua kita belum tentu kapan dia berbunga ya. Tapi kalau untuk tantangannya, keseruannya di spesies ya, gimana dia bisa berbunga ya? Ya kalau di spesies itu tantangannya cukup berat dah. Kalau kita belum paham banget. Ya saya juga harus masih banyak belajar untuk gimana supaya spesies saya ini bisa berbunga gitu. Tapi kalau hidup sehat itu di sini semua sehat. Sehat, iya, karena dari perawatan gitu ya. Emang kalau untuk anggrek itu penyakitnya cukup lumayan banyak juga, terutama dari kayak kutu, siput gitu, semut gitu, karena emang harus. Nah kalau yang perawatan Pak Jo berikan buat anggreknya apa aja? Paling kalau untuk perawatan saya kasih pupuk aja. Pupuk itu seminggu sekali, itu pupuk aja kita bikin aja pupuknya gitu. Enggak pupuk kimia, pupuk buatan sendiri. Oh jadi buat sendiri? Iya. Iya. Apa aja tuh bahannya Pak? Kalau untuk bahannya ini dibuatnya pupuknya saya buat itu dari air kelapa sama air beras, sama dikasih fermentasinya kasih gula sama M4 ya itu gula pasir ya. Gula pasir bisa ya, saya pakainya gula pasir itu untuk jadi dicampur itu perbandingannya untuk 2 liter air beras, air kelapa sama M4 nya 2 takar tutup gitu. Itu didiamkan saja, selama 1 minggu. Nanti kalau ibaratnya dia jadi pupuk itu nanti keluarnya wangi seperti aromanya ya, nggak bau busuk gitu. Nah ini pemberiannya gimana Pak? Pemberiannya itu dicampur 1 liter dengan, kan saya pakainya semprotan tuh. Jadi di spray 1 liter pupuk sama 7 liter air saya pakai ya. Nah itu setiap minggu atau gimana? Seminggu 2 kali. Untuk semuanya? Untuk semuanya, iya untuk semuanya. Itu hanya untuk, jadi untuk daun sama akar. Untuk daun sama akar. Daun sama akar. Jadi kita daun dulu sama akar rimbun, nah baru nanti dia ke bunga gitu. Nah kemudian kan macam-macam nih Pak jenis anggreknya. Itu sama semua perawatannya atau ada yang beda-beda? Kalau untuk saat ini saya sama gitu. Gitu, cuman paling perawatan itu ganti media gitu yang udah ibaratnya udah lapuk, kita ganti sekamnya kita ganti arengnya, kita ganti serabutnya begitu aja. Terus apakah memang semuanya perlu naungan atau yang tidak perlu naungan, itu membedakannya gimana? Kalau yang contoh seperti dendrobium ya, kalau dendrobium itu kan dia tegak berdiri gitu daunnya itu. Dia itu mataharinya untuk panasnya itu dia lebih kuat gitu ya, 70% dia masih tahan gitu. Tapi kalau untuk kayak anggrek bulan gitu sejenis itu hanya 50%. Jadi kita ditaruhnya di tempat yang teduh gitu ya, ada naungan ya gitu. Nah biasanya kalau kendalanya apa aja tuh Pak? Apakah penyakit atau gimana biasanya? Kendalanya penyakit itu kayak kutu itu terutama. Ngatasinnya gimana? Ngatasinya kita pakai ya ada obat kimia itu kayak obat kutu gitu. Begitu ada obat obat pabrikannya ya? Iya obat pabrikan ya. Nah saran-saran Pak Jo apa nih buat mereka yang baru hobi di anggrek nih, kalau pengen mempercantik, memperindah rumahnya seperti rumah ini rimbun dengan aneka jenis anggrek, harus gimana? Ya kalau harus hobi, harus sayang atau... Ya sebenarnya kalau hobi itu harus sayang dulu. Karena kalau kita nggak hobi, nggak sayang, contoh lah ketika ibu ini suka anggrek beli di jalan gitu ya, berbunga gitu, apa tanaman apa aja.
kenapa di pinggir jalan itu semua tanaman itu cakep. Tanaman yang daunnya itu berdaun subur, yang anggrek berbunga gitu. Karena tukang tanaman itu emang dia sayang sama tanaman. Nah, ketika kita beli bunganya udah rontok lah anggrek udah, kan dia nggak berbunga gitu. Kadang-kadang ya ada yang ya terbengkelai lah gitu. Nggak diurusin gitu. Betul. Sebenarnya kalau yang penghobi anggrek itu kalau pengen kita koleksi banyak, ya kita harus hobi dulu. Hobi sayang sama tanaman ya pasti kita tambah koleksinya gitu. Dan rajin merawat. Ya, rajin merawat. Ya, betul. Oke, Pak Jo, terima kasih Ya, banyak baik. atas tips-tips perawatan tanaman anggreknya ya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi buat kalian semua yang rumahnya pengen indah dengan aneka jenis tanaman hias terutama anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.